Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita sehat walafiat dan sama-sama berada pada malam ke-21 Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Kemudian marilah kita sama-sama berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam ke-21 ini judul ceramah kita adalah ketika hati mulai menjauh dari Allah. Ketika hati mulai menjauh dari Allah. Intinya hati menjauh dari Allah. Seseorang itu jauh dengan Tuhan. Seharusnya tidak begitu. Kita ini diciptakan Allah. Dilahirkan oleh Allah. Tentu kita mendekat dengan Allah. Tidak menjauh. Orang mukmin mendekat dengan Allah. Orang mukmin yang lemah iman menjauh dari Allah. Kalau orang kafir tahu, orang munafik, orang fasik jauh dengan Allah. Ateisme, politeisme makin jauh dengan Allah. Tapi orang mukmin seharusnya dekat dengan Allah. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba. Apabila bertanya hambaku tentang aku, kata Tuhan, di mana Allah? Kira-kira begitu. Ada orang tanya tentang aku, jawablah, aku tu dekat denganmu. Kata Tuhan, jawab kepada mereka, inni qarib, aku dekat denganmu. Allah tu orang beriman dekat dengan Tuhan. Orang munafik fasik, orang beriman juga itu jauh dengan Tuhan. Dalam Quran, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingat dengan Allah. Orang dekat-dekat dengan Tuhan, ingat dia akan Allah. Tiap saat dengan Tuhan. Tidak pernah melupakan Tuhan. Tapi orang munafik, orang tidak beriman, dia lupa dengan Tuhan.
Tidak hanya jauh saja, bakal lupa. Firman Allah, nasullaha panasyahum. Kamu lupa dengan Allah, Allah lebih lupa lagi. Ingat, kalau Allah lupa dengan kita, innalillahi wa inna. Nasullaha panasyahum. Kamu lupa dengan Allah. Kalau kamu lupa dengan Allah, Allah lebih untuk melupakan kamu. Nasullah panasyahum. Makanya orang-orang beriman itu tetap dia ingat di waktu Allah di mana saja dia berada. Hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja. Di mana kemana kamu pergi, di mana kamu berada. Dapat orang banyak, dapat tidak ada orang. Kamu ingat Allah. Ittaqillaha aisumma kunta. Di mana kamu berada? Allah ada situ. Temanmu Allah. Bapak-Ibu sekalian, cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yakub, dia banyak adik-beradik. Cemburu. Antara dua adik-beradik juga cemburu. Nabi Yusuf memang disayangi oleh Nabi Yakub. Kan ciri-ciri saya jadi Nabi ya. Cerita singkat, sepakat adik kakak dia bunuh adiknya, Nabi Yusuf. Apakah langsung dibunuh? Melapor sama ayahnya, kain Yusuf digelimang dengan darah. Bilang dia terbunuh. Padahal dilemparkan adiknya itu ke dalam sumur. Sumur Tuhan tidak pernah terbunuh manusia. Anggapan keluarga kakak-kakaknya sudah mati. Siapa kawan Nabi Yusuf dalam sumur tua itu? Allah. La ta'wala takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tidak takut, tidak gentar, Allah bersama kita. Orang mukmin itu dekat dengan Allah. Orang kafir, orang-orang setengah iman, orang menjauhkan dari tidak mentaati perintah Allah, tidak menjauhkan larangan Allah, itu jauh dengan Allah. Dekat dengan Allah, surga untuknya. Jauh dengan Allah, neraka untuknya. An-nar. Fattaqun nar lati waquduhan nas wal hijara. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada api neraka yang kayunya manusia dengan batu. Orang yang jauh dari Allah itu neraka tempatnya. Orang yang dekat dengan Allah itu adalah surga untuknya. Fabasyiril ladzina amanu amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu Allah sediakan surga untuknya. Ditimbang amal ibadahnya besok. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang dekat dengan Allah itu Allah berikan kebahagiaan hidup yang senang, yaitu surga. Sebaliknya yang jauh dengan Allah, sedikit amal ibadahnya. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang jauh dengan Tuhan itu neraka untuknya. Orang mukmin itu seketika dimanapun keadaannya, jauh tempatnya, tidak pun dapat ramai, dia tetap allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang mukmin bisa tegak ingat Allah. Dan bisa tegak duduk ingat Allah. Dan juga bisa lagi tegak, bisa duduk, bisa tua lah sakit. Wa ala junubihim. Sedang tidur pun ingat Allah. Tak bisa lagi mengapa-ngapa, ingat Allah. Makanya orang mukmin itu dekat dengan Allah dan ingat Allah, surgalah untuknya.
Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Inna syaitana wadi'un qadmahu ala qalbin ini Adam. Syaitan itu dia bersarang dalam hati manusia, hati anak Adam. Tapi apabila anak Adam itu berzikir kepada Allah, dekat ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar la haula wa la quwata illa billah. Pokoknya zikir dengan Allah. Ialah orang berzikir kepada Allah itu merasa dekat dengan Allah dan lari syaitan darinya. Sesungguhnya syaitan lari, mundur ke belakang. Kenapa? Ya takut kepada orang yang mengucapkan zikir. Lebih-lebih mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Syaitan, iblis paling takut pada orang mukmin mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Senjata kita yang ampuh. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Inni akhafullah rabbul alamin. Itu senjata orang mukmin itu. Syaitan takut mendekati orang-orang beriman ini. Tapi jika orang itu lemah iman, jauh dari Allah, syaitan bersarang di hatinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Takutnya di hati manusia itu bersarang syaitan, artinya mewas-was manusia selalu. Maka oleh karena itu di dalam hadis Nabi mengatakan, umpama orang berzikir dengan Tuhannya, wallazina la yazkurum, orang tidak berzikir. Apa bedanya? Orang ini berzikir, orang tidak. Orang ini dekat dengan Allah, orang jauh dengan Allah. Apa kata Nabi? Masalul hayy wal mayit. Bedanya hidup dan mati. Allah katakan lewat nabinya, orang yang zikir dengan Allah, ingat Allah kemana dia pergi, hidup jiwanya, hidup imannya, hidup Islamnya, kata Rasulullah. Tetapi kalau orang itu tidak ingat Allah, lupa Allah, jauh Allah, main mati. Nabi mengatakan sama mati, jiwanya lah mati, hatilah mati, pikirannya mati untuk ingat Allah. Akhirnya menjadi orang yang dolal, orang yang sesat dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, menjauh dari Allah akibatnya meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Akibat menjauh dari Tuhan, perintah Allah tidak terlaksana. Contoh, aqimus shalah. Bayang dah. Kutiba alaikumus syiyam. Puasa tidak. Warka'u ma'ar raki'in. Berjemaahlah. Tidak ada berjemaah. Orang jemaah dia tidak. Orang puasa dia tidak. Akibat menjauh dari Allah. Sampai orang mukmin jauh dengan Tuhan, hancurlah dia. Habis masa depannya dunia akhirat. Maka orang yang jauh dari Allah itu berarti dia menimbulkan penyakit hati dan hilangnya ketenangan hidup. Kalau sudah jauh dari Allah, hidupnya resah, hidupnya keluh kesah, tidak pernah tenang. Makin jauh dari Allah, makin celaka dirinya. Penyakit makin banyak. Jiwa tidak tenang. Adapun rezeki tidak tenang. Kenapa? Karena banyak orang jauh dari Allah, berarti banyak melanggar perintah-perintah Allah.
Ini hak, ini batil, sapu antam. Ini halal, ini haram, antam promo. Sekarang orang ngeri-ngeri korupsinya. Dulu 1 miliar aja menggigil orang. Ini bukan miliar, triliun. Bukan sedikit, dulu Edi Tansil 1,3 triliun lebong. Ini ratusan triliun masing-masing. Akibatnya apa? Akibatnya menjauh dengan Tuhan. Tak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Maka Nabi mengatakan, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Yang halal nyata, yang haram nyata. Yang membedakannya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian apa akibat kita menjauh dari Allah itu? Maka akibat menjauh dari Allah itu ialah Allah akan mengangkat berkah dari apa yang diusahakannya. Tidak berarti hidupnya, tidak berguna dan tidak bermanfaat hidupnya akibat jauh dengan Tuhan. Dapat pun rezeki dia tidak berkah. Entah kemana-mana pergi. Hidup pun dia, Allah beri sehat, tidak berkah dia hidup. Dia hidup dengan melanggar Tuhan perintah Allah. Dia hidup jauh dengan Tuhan, hidupnya tidak berkah. Yang beruntung itu Bapak Ibu, hidupnya berkah dalam kehidupannya. Kemudian juga Allah akan berikan penguasa yang zalim. Tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran. Akibat jauh dengan Tuhan, mana yang benar tak peduli. Jujur tidak peduli. Al-haram tidak peduli. Akan timbul seperti itu. Kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buruknya jauh dengan Tuhan, jangan-jangan waktu dia jauh dengan Tuhan meninggal. Sakit meninggal. Mungkin meninggal mendadak, entah jantung lah, jantung koroner lah. Pusing sedikit, tumbang. Entah hipertensi lah, naik tensinya, pecah mulut otaknya meninggal. Orang yang jauh dengan Tuhan, ujungnya apa? Su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan menjauh Allah. Mati kurang iman. Makanya Bapak Ibu berdoa tiap hari. Doa yang mustajab. Allahumma hatimah amalana wa ajalana ya Allah. Bihusnil khatimah. Ya Allah. Kalaupun aku meninggal ya Allah. Kalau aku engkau panggil ya Allah. Panggil aku ya Allah. Dalam keadaan beriman dan bertakwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, janganlah aku dipanggil ya Tuhan. Sedang aku jauh dengan Tuhan. Aku dalam keadaan kurang beramal, tidak beramal. Sakit mendadak meninggal. Wala taqtim alaina ya Allah. Bisu'il khatimah. Jauhkan aku Allah. Mati dalam keadaan yang buruk. Yaitu su'ul khatimah. Kemudian terakhir ialah orang dekat dengan Tuhan. Orang yang muraqabah ilallah. Dekat dengan Tuhan itu muraqabah. Muraqabah itu dekat dengan Tuhan. Orang yang jauh itu ba'idu minallah, jauh dengan Tuhan. Yang dekat dengan Allah itu ialah orang selalu berbuat kejujuran. Orang selalu berbuat dalam keadilan. Adil, jujur. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman dan orang bertakwa selalu dalam keadaan benar, jujur. Orang dekat dengan Tuhan benar dan jujur. Kemudian jauh daripada orang yang riba, mengumpat kepada Allah. Seolah-olah tidak adil. Orang kau sadar, awak susah.
Orang tu nak sembahyang sanangnya kayunya, awak beramal susah. Tak boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang mengumpat, apalagi mengumpat kepada Allah, mencela Allah, celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang ketiga ialah bersedekah sembunyi-sembunyi, diam-diam. Itu yang membela kita. Sedekah tidak terlalu diubar-ubar, terlalu direklamkan, terlalu bercerita, tak perlu. Cukup kita dengan Allah. Nabi mengatakan, warajulun sadaqa bisadaqatin famha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Apa yang disedekahkannya, tidak tahulah tangan kiri apa yang diberi tangan kanan. Tangan kanan kau memberi, tidak tahu kiri apa yang dibuat oleh kanan. Tangan kanan kau bersedekah, ni impak, kiri tidak tahu. Sampai begitu dia orang yang dekat dengan hantu-hantu menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan impak sedekahnya. Maka surgalah untuk kita semua. Demikian ceramah singkat. Saya juga memaklumkan kepada ustaz-ustaz, ceramah itu ya singkat, padat. Dan juga saya minta maaf kalau ada ustaz saya yang tidak hadir atau yang terlambat. Maklumlah kadang-kadang ustaz saya itu jauh-jauh. Kita punya ustaz MDI itu 1.200. Tempatnya jauh-jauh tinggal. Kadang terlambat datang kadang. Saya minta maaf karena saya ketuanya. Saya ketua Musdawah Islam Kota Pekanbaru. 1.200 ustaz masuk UAS, ustaz kami di MDI. Jadi kalau ada kelemahan kesalahan atau ustaz kami ceramahnya mungkin tidak begitu mengena, ya kami mohon maaf sajalah. Karena generasi muda, kader-kader baru. Kami yang tua-tua tu ya berjalan nak berlaku lagi, jauh-jauh pun tak bisa. Saya nak dekat rumah aja lagi bisa ceramah kita lagi. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.